Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada pertemuan perkuliahan hari ini, kita akan membahas tentang kewirausahaan bidang musik. Saya akan mengambil dari teori yang disampaikan oleh Robert T. Kiyosaki berkaitan dengan cash flow kuadran. Nah, sebelum kita akan membahas tentang ragam-ragam keahlian bidang musik ini, kita perlu tahu bahwasanya yang namanya usaha ataupun bisnis itu selalu berkaitan dengan income. Income adalah sumber pendapatan. Nah, kali ini teori Robert T. Kiyosaki tentang kuadran cash flow kuadran ini tuh berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan yang bisa dihasilkan oleh seseorang dalam mencari uang. Ada 4 kuadran, ada kuadran kiri dan ada kuadran kanan, yang atas dan yang bawah. Bisa disaksikan pada tampilan di sebelah. Kita lihat bahwasannya ada tulisan E, B, S, dan I. Nah, apa itu sebetulnya cash flow kuadran itu? Nah, sebetulnya cash flow kuadran itu bisa digunakan secara umum, ya. Jadi tidak hanya berbicara tentang kewirausahaan bidang musik ataupun keilmuan untuk bidang musik saja. Akan tetapi digunakan secara luas sebagai modal ataupun sumber-sumber kita mendapatkan income ataupun seseorang itu mendapatkan income. Nah, tapi kali ini saya menyesuaikan ataupun teori tersebut saya sesuaikan sesuai dengan bidang keahlian musik supaya adik-adik mahasiswa bisa memahami bahwasannya di dalam keilmuan kita bisa menghasilkan income dari berbagai macam sumber, ya. Tidak hanya 1 atau 2 macam, bahkan bisa sampai puluhan macam kita bisa dapatkan income. Nah, tapi secara spesifik sumber-sumber ataupun penghasilan income itu jelas detail di dalam cash flow kuadran ini. Adik-adik mahasiswa, yang pertama adalah kuadran di sebelah kiri E, ya. Oke, jadi kita tahu dulu ada kiri dan kanan. Apa itu bedanya kiri dan kanan? Yang namanya kuadran kiri itu kuadran terikat, ya. Jadi nanti ketika saya terangkan, adik-adik akan memahami apa itu kuadran yang terikat, ya. Ada batasan ataupun ada keterbatasan untuk mendapatkan income dari sumber kuadran kiri itu. Sedangkan kuadran kanan itu adalah kuadran yang bebas, ya. Karena dari kuadran kanan ini kita bisa meraih yang namanya financial freedom atau kebebasan finansial. Jadi yang namanya kebebasan finansial itu seseorang sudah mencapai taraf kekayaan tertentu yang sudah tidak ada batasnya ataupun mungkin mau kemana, mau beli apa, mau apapun itu bisa dilakukan, ya. Karena dan sampai pada akhirnya mungkin bisa menjadi orang yang deretan orang-orang yang kaya, ya, seperti itu. Nah, kuadran kiri yang atas itu adalah E, ya, ada tulisan E, artinya employed, ya, atau secara arti itu adalah pegawai, ya. Apa itu employed, apa itu pegawai? Nah, teman-teman tahu kita berada di perkuliahan pendidikan seni musik, ya. Jadi nanti berkaitan dengan pendidikan, Anda akan lulus dan setelah lulus nanti akan bekerja sebagai seorang pendidik. Nah, pendidik itu yang bagaimana? Guru, ya. Ya, bisa guru, bisa instruktur, ya toh. Nah, ketika adik-adik bekerja sebagai seorang guru ataupun instruktur, ya, yang bekerja pada suatu tempat. Jadi di suatu tempat itu namanya adik-adik menjadi pegawai, ya, ataupun punya bos, punya pimpinan, ya, atau punya atasan. Adik-adik jadi dosen pun, ya, itu
seorang pegawai ya. Maka seorang pegawai itu ada di dalam kuadran E atau employed, di mana kuadran E itu adalah uang yang dihasilkan atau income yang dihasilkan itu dari pekerjaan seseorang itu pada sebuah organisasi ataupun perusahaan itu ya. Maka tadi seperti tadi dibicarakan di awal, kuadran sebelah kiri itu ada keterbatasan. Disinilah keterbatasan kita tahu bahwasanya sebagai seorang pegawai ataupun seorang karyawan tentu ada keterbatasan untuk mendapatkan income. Bagaimanakah keterbatasan itu sangat jelas sekali dari tingkat gaji ya yang didapatkan dan seberapa besar nanti kita bekerja gitu, seberapa banyak waktu yang kita keluarkan, itulah pendapatan yang akan kita hasilkan. Jadi dan keterbatasan itu terlihat kalau sebagai seorang pegawai, nah seperti saya jadi seorang dosen, tanggal 1 sudah gajian, nah itu artinya sudah dapat penghasilan, dan nanti kerja dulu, baru habis itu dapat uang lagi, tanggal 1 lagi gajian lagi, dan seterusnya. Nah tentu ada keterbatasan. Keterbatasannya apa? Jelas yang pertama adalah waktu, dan yang kedua adalah keterbatasan dari jumlahnya. Tidak mungkin seorang dosen dalam 1 bulan punya gaji sampai miliaran, ratusan juta, itu saja tidak mungkin gitu ya. Jadi makanya di kuadran E ini adalah seorang pegawai yang punya keterbatasan. Nah mungkin ada sih pegawai-pegawai yang bisa sampai mencapai gaji yang sangat tinggi, tapi ya mungkin pekerjaannya itu 1 banding 10.000 orang ataupun sampai 100.000 orang ya. Oke, itu yang penjelasan tentang cash flow kuadran E atau employed ya. Jadi kata kuncinya employed adalah pegawai. Pegawai itu kita kerja di perusahaan dan kita punya keterbatasan. Jadi punya istilahnya penghasilan yang dibatasi atas pekerjaan kita itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kita kena PHK ataupun kita pensiun ataupun kita berhenti bekerja? Ya tentu apakah masih mendapatkan penghasilan? Ya mungkin kalau pegawai negeri ataupun karyawan yang memang bertugas di BUMN ataupun swasta yang memang profesional, ketika kita sakit kita masih bisa tetap dapat gaji dengan syarat mungkin kita izin ya atau mungkin kita ada surat keterangan yang menyatakan bahwa kita sedang tidak bisa bekerja ataupun ada jatah cuti kita untuk berlibur ya, itu masih bisa dimaklumi seperti itu. Nah sekarang kita akan masuk ke kuadran kiri yang bawah. Di bawahnya E ada S. S itu singkatan dari self-employed ya. Jadi di sini kuadran S itu adalah orang yang bekerja untuk diri sendiri. Jadi self-employed itu istilahnya adalah bisa dikatakan secara frontalnya serabutan ya, ataupun jadi adik-adik main di ataupun bekerja di satu tempat yang lepas. Jadi ketika bekerja ya adik-adik dapatkan uang, tapi ketika tidak bekerja ya tidak dapatkan uang. Itu namanya kuadran self-employed ya. Jadi kalau kita sakit tidak bisa berangkat kerja ya sudah, kita tidak dapatkan uang. Lah secara spesifikasi di bidang musik ya. Jadi kuadran kiri yang di employed itu tadi contohnya adalah jelas guru ya. Yang pertama guru ataupun instruktur yang bekerja di satu perusahaan, itu namanya dia sebagai seorang employed. Instruktur musik, guru musik itu di employed. Kemudian yang di self-employed itu adalah contohnya adalah sebagai musisi yang main di satu di suatu tempat ataupun satu acara ya, ataupun musisi main reguler gitu, atau konser ataupun main di panggung gitu. Itu self-employed, dimana kalau kita berangkat, kita kerja main,
akan dapatkan penghasilan. Kalau kita sakit, tidak jadi berangkat main, ya di cancel, maka kita tidak dapat penghasilan. Nah, di situ faktor kali itu nanti akan berlaku. Jadi ketika adik-adik kerja self employed itu di satu tempat, satu waktu, ya akan dapatkan hasil itu. Nanti bisa pindah lagi di tempat yang lain dengan waktu yang berbeda, tentu tetap bisa dapatkan hasil lagi. Tapi ingat, ruang dan paling tidak yang jelas waktunya berbeda. Kita tidak bisa main reguler bareng kita main wedding ya, atau wedding musik ataupun konser, karena kita hanya satu, tidak bisa dibagi jadi dua ya. Jadi satu waktu kita bekerja hanya di satu tempat saja itu ya. Oke, jadi tahu ya, yang kuadran kiri employed dan self employed ya, itu sangat banyak. Self employed nanti bisa digali sesuai dengan bidang keahlian musik ini secara detail, nanti mungkin baik artistik maupun layanan ya, bisa direnungkan ataupun dihayati lagi, kira-kira ini masuk ke tanah mana. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke kuadran yang sebelah kanan. Di kuadran inilah kita itu diberi namanya kebebasan, baik kebebasan ruang maupun kebebasan waktu. Tapi satu hal yang harus syarat utamanya apa? Ya, kita harus menata secara baik bagaimana agar bidang kita itu bisa kita taruh di ranah kuadran kanan ya. Jadi di kuadran kanan ini orang bisa punya penghasilan satu hari 1 miliar, bisa penghasilan satu hari 100 juta. Itu sangat mungkin sekali berada di kuadran kanan ya. Makanya tadi di awal saya katakan ada financial freedom atau kebebasan finansial ya. Jadi sangat mungkin sekali. Kita ambil contoh yang sederhana saja, di kuadran kanan itu contohnya, ketika mungkin adik-adik berpikir bahwa apa artinya laba hanya 100 rupiah ya, ketika menjual katakan produk sampo gitu, labanya 100 rupiah. Tapi kita bayangkan saja perusahaan itu satu hari bisa mengeluarkan 100.000 sampo. Berarti kira-kira labanya berapa? Ya tinggal 100 dikali dengan 100.000, maka akan punya penghasilan sekitar 10 juta sekali keluar. Bayangkan saja itu sampo yang sasetan gitu dong. Itu se-Indonesia. Padahal se-Indonesia ada sekitar 260-an juta rakyat, yang saya yakin katakan sekitar ambil saja separuhnya 130-an juta itu orang-orang yang menggunakan sampo, kan seperti itu. Jadi ada peluang yang sangat besar sekali. Nah, disitulah faktor kali bekerja ya. Jangan dilihat nilainya, tapi justru faktor kalinya. Disitulah kuadran kanan ada. Nah, kuadran kanan itu yang pertama adalah B. B itu artinya bisnis ya. Seperti yang sedang kita pelajari saat ini di entrepreneurship ataupun kewirausahaan ini. Jadi denotasi dari kewirausahaan ini adalah bisnis, atau orang-orang mungkin wirausaha itu adalah identik dengan bisnis. Kadang mungkin secara eksplisit mengartikan bisnis ini sebagai bakulan atau pedagang. Nah, itu yang terkadang masih salah persepsi ya. Jadi tidak sesempit itu kewirausahaan atau wirausaha itu memiliki arti ya. Nah,
Jadi di kuadran bisnis inilah teman-teman bisa mengembangkan secara baik, secara maksimal ya. Jadi contoh apa di bidang bisnis ini? Ya tentu sesuatu pekerjaan yang itu dikelola, ada manajemen, ada struktur yang menata supaya ada cash flow yang bergerak atau perputaran, kemudian ada hal-hal yang memang bisa dikatakan di kuadran bisnis ini itu aktivitasnya itu jelas, transaksinya secara terus menerus, dan yang paling penting adalah tinggal bagaimana bisnis itu jalan, ataukah nanti bisnis yang aktif income ataupun bisnis yang pasif income. Nah, yang diharapkan sebetulnya bisnis yang pasif income. Jadi tinggal kita berada di satu tempat, duduk-duduk ataupun santai, tapi uang datang masuk ke diri kita. Wah, itu enak sekali. Artinya apa? Berarti bahwa bisnis itu sudah dibangun secara otomatis ya. Sekarang katakan contoh kita punya supermarket ya, yang mereknya X gitulah. Katakan supermarket itu sudah dikelola secara otomatis, ataupun dengan sistem nanti kita akan pelajari apa itu waralaba ya. Jadi bagi hasil. Jadi kita tinggal menanamkan saham ataupun membeli franchise dari waralaba itu, dan ya sudah, setelah itu tinggal kita menikmati hasil. Jadi setiap bulan sudah ada karyawan yang bekerja di situ, sudah ada laporan yang bertugas mencatat, dan sudah ada distributor yang mendistribusikan stok dan lain-lain. Jadi tinggal duduk manis dapat penghasilan. Nah, enak toh. Nah, kira-kira di musik ada tidak bisnis ini? Tentu saja ada. Dan sekaranglah saatnya adik-adik semua mengeksplor bisnis for musik ya. Jadi nanti silahkan setelah mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini, jiwa entrepreneurship yang sudah hadir pada diri adik-adik semua bisa dimasukkan spirit untuk bidang musik ini ya. Jadi bisnis di bidang musik ini silakan dieksplor dan digali, kira-kira mana yang bisa dijadikan peluang untuk berbisnis. Nah, tentu yang paling dekat saat ini dengan kita adalah teknologi ya. Walaupun kelemahan kita masih sering disebut sebagai konsumen ya. Jadi jiwa kita masih konsumtif. Jadi kita hanya sebagai pengguna, sebagai agen yang hanya menggunakan jasa ataupun produk-produk yang hadir dari produksi atau produsen tertentu. Ya tidak masalah. Tapi menurut saya bagaimana kita bisa mengeksplor ya kekuatan ya, walaupun kita hanya konsumen ya, tapi kita bisa memberdayakan ataupun memaksimalkan teknologi yang ada. Jadi jangan sampai orang luar sudah berpikir secara otomatis ya, tracking perjalanan di bisnisnya itu sudah sampai menembus dunia, sudah terbuka ya lewat online. Nah, sedangkan kita mungkin masih harus COD, ketemu dulu ya toh, dan lain-lain, masih kita harus datang ke satu tempat untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Nah, kita harus eksplorasi digital ya, terutama di bidang musik. Apa yang kira-kira bisa adik-adik kembangkan ataupun eksplorasi untuk dijadikan bisnis ya, bisnis untuk musik ya, seperti itu. Jadi sebagai contoh di digital saat ini kita tahu bahwasanya marak sekali platform agregator ataupun mungkin platform musik yang banyak dimanfaatkan oleh adik-adik semua.
termasuk salah satunya yang paling besar yang sekarang adik-adik ini gunakan channelnya untuk menonton saya menerangkan materi ini adalah apa? YouTube, ya, yang tentu sangat berkaitan dengan istilah subscribe, yaitu like dan komen, gitu. Itu usaha dalam rangka apa? Usaha dalam rangka mencari income juga melalui teknologi digital itu. Tapi menurut saya tidak hanya sebatas itu saja. Kita bisa eksplorasi secara dalam bagaimana supaya kita hanya tinggal membangun satu sistem, kemudian saat sistem itu sudah bisa berjalan, kita tinggalkan atau kita tinggal memantau, dan itu akan menghasilkan terus seperti itu. Ya, contohnya saat ini saya berusaha memanfaatkan digital, ya, teknologi digital ini saya manfaatkan untuk menjelaskan materi pembelajaran tentang kewirausahaan bidang musik ini. Maka ketika saya mengampu 1, 2, ataupun 3 rombel, bahkan mungkin 10 rombel atau rombongan belajar, ya, itu semuanya bisa menerima materi yang sama. Dan tentu secara efektivitas waktu, saya tidak kehabisan waktu untuk menjelaskan dengan secara berulang-ulang ke rombongan belajar yang lain. Jadi tinggal adik-adik silakan menyaksikan ataupun menonton video pembelajaran ini dengan baik, maka otomatis akan mendapatkan hasil yang baik. Dan tentu apa yang tadi saya sampaikan lupa ataupun belum paham, adik-adik bisa memutar ulang ataupun mengatur waktunya, bagian mana yang akan dicatat ataupun mungkin nanti keluar di soal, wah tadi di video ini di menit keberapa, ya, seperti itu. Nah, itu kuadran B, dan yang terakhir adalah kuadran I, ya. I itu artinya adalah investasi, ya. Nah, kalau berbicara investasi, apa yang ada di pikiran adik-adik, ataupun mungkin bahkan investasi, mungkin sama sekali tidak pernah berpikir ataupun baru pernah kali ini investasi apa ya dulu, mungkin apa yang pernah menjadi pengalaman tentang kata investasi ini kira-kira. Investasi masa depan, oke. Sekarang adik-adik semua kuliah sedang melakukan investasi masa depan. Maka dari itu, ya, maksimalkan semaksimal mungkin, ya, maksimalkan proses penggodokan adik-adik di kawah candra di muka atau di perkuliahan ini, supaya adik-adik bisa dapatkan ilmu yang maksimal, supaya bisa bisa jadi investasi nanti di masa depan, bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan baik ilmu ini. Nah, itu contoh umumnya. Nah, secara spesifik kuadran investasi ini berkaitan dengan investor, ataupun di dalam kuadran investasi ini adik-adik menanam satu investasi ke seseorang ataupun ke lembaga ataupun supaya nanti bisa menghasilkan income secara pasif tentunya, ya. Jadi kalau di investasi yang ada di negara kita, ada obligasi, pasar saham dan lain-lain yang nanti bisa adik-adik pelajari, ya. Jadi investasi kata kuncinya adalah mendapatkan uang dari berbagai investasinya. Adik-adik menyimpan uang di celengan, maka berapa yang adik-adik simpan di celengan itu, nanti ketika celengan itu dibuka akan menghasilkan sesuai jumlah yang dimasukkan. Kalau investasi mungkin di ada emas gitu. Sekarang harga emas per gram katakan Rp750.000. 10 tahun kemudian harga emas Rp1.500.000. Ya, sesuai. Jadi yang dulu belinya 750, ya 10 tahun kemudian ya jadi 1.500.000 seperti itu. Ataupun mungkin tanah gitu. Nah, sekarang bagaimana berpikir bahwa adik-adik mencari ranah income investasi ini di bidang musik? Kira-kira apa? Sudah ada yang bisa berpikir? Kira-kira apa ya investasi ini? Ya,
Ya, tadi perlu dibedakan ya antara bisnis dan investasi, dan mungkin bisa disamakan antara bisnis dan investasi. Karena kalau sudah berbicara investasi itu artinya bahwa kita sudah menanam pada salah satu tempat dan kemudian kita dapat hasil itu. Itu investasi ya. Nah, itu PR-nya. Silahkan Anda dieksplor secara lebih mendalam tentang investasi. Baik, itu materi pertemuan kita kali ini tentang dasar berkaitan dengan kewirausahaan bidang musik. Nanti secara spesifik akan saya terangkan di pertemuan berikutnya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Oke, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.